Haleluya, kita sangat diberkati oleh Ibu Munte, amin. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana Ibu Munte menjelaskan dengan sangat terang bahwasanya panggilan Tuhan kepada kita, Tuhan tidak pernah menyesalinya. Sejak awal ketika Tuhan menciptakan kita manusia, ada rencana Tuhan, ada panggilan Tuhan, ada maksud Tuhan. Yang pertama sekali Tuhan mau kita segambar dengan Dia, dipulihkan. Jadi mari kita terus bertumbuh secara rohani, bertambah dewasa, karakter Kristus menjadi milik kita. Dan kedua, Tuhan mau kita berkuasa selagi kita hidup di dunia ini. Walau hidup kita memang terbatas di dunia ini, tapi biarlah kita hidup selalu lebih dari pemenang. Berkuasa atas dosa, berkuasa atas semuanya kutuk. Kita betul-betul hidup sebagaimana yang Tuhan telah karuniakan kuasa melalui Roh Kudus-Nya bagi kita. Kita bisa menang, kita pasti menang. Tuhan menjaminnya bagi kita. Yang ketiga tadi dikatakan dari Kejadian 1 ayat 26-28, kita harus memenuhi bumi. Bukan hanya dengan anak-anak badani, saudaraku, tapi terutama dengan anak-anak rohani. Karena bumi yang kita kenal ini tak dapat tiada, akan tiba waktunya kelak, akan habis lenyap. Tetapi bumi yang baru akan Tuhan turunkan, Yerusalem baru. Sebabnya saya dan saudara, biarlah kita selalu ingat akan hal itu. Ya, tidak terlalu attach dengan semua harta duniawi, karena seberapa banyak pun itu sementara. Kita adalah penata layanan yang baik. Dan kita pakai semua untuk kerajaan sorga. Kita mau memenuhi bumi dengan murid-murid kita, anak-anak rohani kita. Dan hari ini izinkan saya menyampaikan sedikit dari firman Tuhan, supaya hati kita selalu menyala untuk memiliki anak rohani, untuk memiliki murid rohani. Ya, karena kita sama-sama tahu kalau orang tua kita dipanggil Tuhan, meninggal dunia maksudnya, dia tidak membawa apapun kepada kehidupan kekal. Ya, bahkan bajunya pun tak bisa dibawanya, hartanya apalagi. Tetapi murid rohani kita, orang-orang yang kita selamatkan, dan orang-orang yang kita muridkan, itu kita bawa sampai pada kekekalan. Mereka lah mahkota kita untuk selama-lamanya. Itu sebabnya kalaupun ada kerinduan kita untuk hal-hal di dalam dunia yang fana ini, yang adalah baik, yang maksud kita, kiranya kita semakin diberkati untuk bisa memberkati. Tetapi terutama biarlah kerinduan kita yang paling dalam, yang paling besar, kita punya anak-anak rohani. Kita punya murid-murid rohani. Ada seorang di Alkitab, saya bacakan dari 1 Samuel 1 ayat 2-7. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Jadi ada seorang yang mandul di sini namanya Hana. Kita singkatkan ceritanya. Saya yakin saudara sudah lama tahu cerita ini. Kiranya bisa mengingatkan kita dan menyalakan hati kita kembali. Tapi Hana ini walaupun sudah lama tidak mempunyai anak, kerinduannya tidak pernah padam. Dia mau punya anak. Saudaraku, saudara yang selama ini sudah punya anak rohani, selalu menyala-nyala menginjil. Terlebih lagi saudara, teruslah menyala untuk punya anak-anak rohani. Karena di luar sana ada juga beberapa anak Tuhan atau bahkan hamba-hamba Tuhan sudah tidak lagi begitu menyala. Doanya tidak lagi tertuju, terpusat untuk punya anak rohani. Tidak lagi terpusat untuk memuridkan jiwa-jiwa, untuk menginjili jiwa-jiwa. Karena tadi kita sudah dengarkan dari Bu Munte, itulah perintah agung. Amin, saudara. Amen. Kenapa demikian? Mungkin karena begitu banyak masalah yang dialaminya di dalam pelayanan, di dalam keluarga, ya, dalam segala aspek lah kehidupan. Dan itu membuat dia jenuh melayani. Kalaupun dia masih melayani, itu hanya sebagai rutinitas saja, tapi tidak lagi berkobar. Atau sebaliknya, dia sudah begitu nyaman. Dia sudah diberkati, yang sakit sudah sembuh, yang tadinya bangkrut sudah mempunyai satu usaha. Atau kalau tadinya pendeta masih berjuang, sekarang sudah punya gedung yang cantik, jemaat yang setia. Kehidupan sudah begitu nyaman, lalu fokus kekekalan berubah menjadi fokus dunia ini.
ketenarankah, ya segala kesenangan duniawikah, atau kekayaan harta materi, yang kalau itu saja sebenarnya itu bukan hal yang jahat. Tetapi kalau hal itu membuat kita kehilangan prioritas yang utama, kehilangan fokus kekekalan, maka itu bukan menjadi hal yang baik. Berkat yang tadinya dimaksudkan Tuhan betul-betul menjadi berkat bagi kita, ternyata menjadi kutuk. Kita tidak ada yang mau demikian. Berkat Tuhan betul-betul menjadi berkat bagi kita. Sehingga kesakitan pun yang kita alami, penderitaan pun yang kita alami, aniaya, tantangan kita alami, itu tidak meredupkan nyala api kita. Sebaliknya, diberkati pun kita, dilimpahi pun kita, dijawab semua doa kita. Kenyamanan yang Tuhan karuniakan membuat kita semakin menyala-nyala. Ya, keduanya tidak membuat kita kehilangan fokus kekekalan, tetapi tetap dalam hati kita yang seperti hati Yesus. Bukankah ada lagu yang selalu kita nyanyikan? Berikanku hati seperti hatimu. Apa hati Yesus? 2 Petrus 3 mengatakan dia tidak gemar seorang pembinasa. Jadi kalau bisa kita katakan degup jantung Tuhan adalah jiwa-jiwa. Demikianlah degup jantung saudara. Jiwa-jiwa untuk diselamatkan, jiwa-jiwa untuk dikunjungi, jiwa-jiwa untuk dimuridkan. Anak-anak rohani, penuhi bumi dengan anak-anak rohani. Amin saudara. Jadi dari ayat yang kita baca tadi dalam buku 1 Samuel, kita tahu poin yang pertama, Hana tetap pergi ke rumah Tuhan. Artinya Hana tetap beribadah. Kalau kita mau tetap menyala-nyala melayani Tuhan, menyala-nyala untuk tetap punya anak rohani, jangan pernah tinggalkan ibadah. Amin. Sesibuk apapun, kalau perlu sesakit apapun, kalau masih bisa digotong, seperti firman Tuhan kemarin, digotong saja ke gereja. Amin. Lalu alami kesembuhan di gereja. Amin saudara. Kalau saudara sudah dapat pekerjaan, kalau harus ibadah di luar kota pun, tetap ibadah di luar kota. Jangan sampai tidak beribadah. Amin. Apalagi kalau kita di dalam masalah. Jangan kita justru menjauh dari ibadah, menjauh dari Tuhan. Yakobus 4 ayat 8 berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kenapa dikatakan kita yang mendekat? Karena kalau dari pihak Tuhan, seperti tema Natal kita, Immanuel, Dia tidak mau menjauh dari kita. Amin. Dia selalu mau menyertai kita. Amen. Sebabnya adalah kita yang harus mendekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Amen. Dan memang sumber pertolongan kita, jika kita sedang ada di dalam masalah, hanya Tuhan. Amen. Ya, jangan kita mengandalkan kekuatan sendiri. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, termasuk dirinya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amen. Dan Mazmur 121 ayat 1-2 mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kita ingat Dia menjadikan langit dan bumi hanya dengan firman-Nya, hanya dengan perkataan-Nya. Itu sebabnya kalau mau tetap menyala-nyala, tetap mendekat kepada Tuhan. Setan akan suka mengalihkan pandangan kita daripada Tuhan, supaya kita kalau sudah kaya ya bersandar kepada kekayaan kita. Kalau sudah ada banyak kawan kita, orang-orang yang ya kelihatannya berkuasa, bersandar kepada mereka. Sebaliknya, kalau kita ditimpa banyak masalah, setan mau kita terus dipenuhi dengan pemikiran masalah itu. Lupa kita sama Tuhan. Dua-dua jangan. Tetap Tuhan sumber kita. Amin. Biar kita selalu mendekat kepada Tuhan. Amin. Hana tidak mempunyai anak. Dia rindu memiliki anak. Dan sebenarnya pada waktu suaminya tiap tahun pergi ke rumah Tuhan di Silo, dia bisa bawa alasan. Kau sudah punya madu ya, kau sudah punya istri lain, pergilah dengan istrimu itu dengan anak-anakmu. Aku tidak mau ikut beribadah. Tidak. Dia bisa saja memilih tetap tinggal di rumah, di dalam depresinya, ya kesedihannya, atau menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah tangga di rumah siang dan malam, atau pergi ke rumah teman-temannya dan menggosipkan suaminya, berusaha mencari simpati atau pertolongan mereka. Hana tidak demikian. Walau hatinya pedih, dia rindu anak, dia belum mendapatkannya, dia tetap pergi ke rumah Tuhan. Silo adalah lambang tempat di mana orang datang untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan, mempersembahkan korban bagi Tuhan. Saat ini pun saya dorong saudara, kalau masih ada di antara saudara, saya percaya sebenarnya semua kemarin sudah menerima kebebasan. Amin. Tapi kalau di masa yang akan depan, saudara mengalami masalah yang berat, saudara ingat firman Tuhan ini. Amen. Kita teladani Hana, kita tetap beribadah. Amen. Dan tetap mengarahkan pandangan kita pada Yesus yang adalah sumber kita. Poin yang kedua malam hari ini,
yang mau diingatkan Tuhan melalui firman kepada kita. Hana berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita pun kalau berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 10 saya bacakan, dengan pedih, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kalau ada orang berdoa sampai bisa menangis dan menangisnya terseduh-seduh, itu artinya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, saya ingat waktu zaman saya masih kecil dulu. Sekarang aku masih kecil ya saudara. Kalau arti kata masih muda. Di waktu tubuh saya memang betul-betul masih kecil. Ya kakak-kakak ini, abang-abang ini banyak belum diutus di rumah berdoa ataupun di gereja Hasanuddin berdoa. Sepertinya ada satu hukum tidak tertulis. Kalau belum menangis belum sah. Ya. Apalagi kalau di awal bulan perjamuan kudus, wah itu Roh Kudus bekerja. Kalau dulu ibadah di Hasanuddin waktu itu belum direnovasi, tiap kali Bapak Mutes siap firman Tuhan, itu berdoanya bukan mari kita berdiri nih, berlutut. Bukan cuma bareng berlutut, semua jemaat berlutut. Betul. Cuma ya saya sebagai anak-anak berlutut dan tidurlah sudah. Tapi kalau saya lihat kiri kanan itu berlutut, semua sungguh-sungguh bercucuran air mata. Ya bukan hanya bercucuran air mata karena banyak persoalan, Yesus tolonglah, banyak bercucuran air mata untuk keselamatan keluarganya, untuk keselamatan kota Medan. Dan doa seperti itulah dilakukan Hana untuk melahirkan anak rohani. Hana berdoa, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya dan saudara pun perlu berdoa dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Ya, di antara semua senjata rohani, saya pikir doa adalah salah satu senjata rohani yang paling ampuh. Amin. Ya, dan Hana berdoa dengan jujur, saudaraku. Tuhan mengerti doa seperti ini. Karena di Alkitab juga pernah dituliskan bagaimana Tuhan berdoa dengan tangis. Saya bacakan Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Kalau Yesus pun berdoa, mari kita juga berdoa. Amin. Karena memang senjata kita bukan senjata duniawi, tapi senjata rohani. Amin. Saya bacakan 2 Korintus 10 ayat 3-5. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Semua berkata kuasa Allah. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Itu semua dapat kita lakukan melalui doa. Saya dan saudara tidak bisa mengubahkan hati manusia. Hanya Roh Kudus yang sanggup melakukannya dengan kuasa doa kita. Dan juga bagi diri kita sendiri. Saudara pernah lihat, kalau hidup lama saudara, kan saudara bisa mengakui tidak ada orang yang bisa mengubahkan saudara. Adalah kuasa Roh Kudus yang mengubahkan saudara. Adalah kuasa firman hati saudara berubah. Sebabnya jangan pernah lupakan prinsip ini. Saudara kalau perlu, saudara nyanyikan selalu agar saudara ingat. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung persoalan. Dengan berdoa semua berlalu. Amin. Kita, gunung-gunung kesusahan kita, gunung-gunung persoalan kita bukan datang karena dosa kita. Kalau itu memang kita harus bertobat. Tapi seperti yang disampaikan Ibu Mutia tadi, kita mau mengadakan KKR lagi Paskah, KKR lagi kemerdekaan, dan dengan rahmat Tuhan kita bertemu lagi tahun depan KKR Natal. Amin saudara. Tahu kan saudara, setan tidak suka itu. Lalu dia akan pakai semua cara, bahkan melalui manusia yang bisa dipakainya, untuk memberikan gunung-gunung persoalan, gunung-gunung kesusahan. Karena hal yang paling dibencinya adalah Yesus diberitakan. Selama saudara tidak melakukannya, dia tidak keberatan saudara diberkati, karena saudara bukan ancaman bagi kerajaan kegelapan. Tapi kalau saudara melakukannya, saudara ancaman dan dia sangat benci itu. Itu sebabnya jangan heran kalau dari segala sisi saudara nggak ngerti loh, bukannya aku begini kok tiba-tiba bisnisku kok mengalami kemunduran. Jangan saudara heran, maju saja dengan berdoa, ku hadapi. Dan apapun yang dicuri setan, kalau saudara tetap bersuka cita, tetap berdoa, dia harus kembalikan 4 kali lipat, 7 kali lipat.
Dan tiap kali kita mulai berdoa, biasanya akan terjadi penerobosan. Sebab kalau ada kita di sini, sudah kita coba dengan semua cara manusiawi yang kita tahu untuk satu perkara dan kelihatannya belum berhasil. Mari kita ingat kembali, senjata kita adalah senjata rohani. Mari kita kembali berlutut dan kembali berdoa. Dan jangan lupa, saya yakin ini saudara sudah lakukan. Saya hanya ingatkan saja dengan kasih Tuhan untuk mengusir setan di dalam doa saudara. Karena pernah juga saya pergi ke beberapa tempat, sudah redup mengusir setannya. Sudah malu mengusir setan. Setan itu saudaraku, kalau saudara kasih tumpangan di mobil, pas waktu perjalanan pergi, perjalanan pulang, dia nggak hanya menumpang, dia mau nyetir. Begitulah kurang ajarnya setan. Saudara ngerti ya? Bayangkan saudara bawa jiwa baru kemarin ya, dia numpang pergi ke hotel, pulangnya nggak boleh numpang, aku nyetir, milikku mobil ini katanya. Gitulah kurang ajarnya setan kalau dikasih tempat. Makanya setan harus diusir. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada yang mau mengusir setan. Katakan amin. Dan tentunya tiap kali kita berdoa dengan sungguh-sungguh, walaupun itu menangis terseduh-seduh, bukan karena tidak ada harapan, kita menangis dengan iman. Ya, bukan soal menangis atau tidak menangis, itu terserah kepada saudara lah ya. Ya, tidak apa-apa menangis. Daud pun laki-laki gagah perkasa, raja sangat terkenal, pun menangis. Tapi bukan soal menangis atau tidak menangis, doa harus dengan iman. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan bagaimana mengenai iman? Markus 11 ayat 24 berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi dari sekarang saudara sudah lihat 30 jiwa dari 300 jiwa. Saudara sudah lihat KKR Paskah. Saudara sudah lihat KKR kemerdekaan. Saudara lihat setidaknya 10% daripada jiwa baru yang datang sanggup saudara muridkan. Ada 10% Tuhan kasih orang yang betul-betul sungguh-sungguh dan mau bergabung dalam sidang Tuhan. Yang rela memberikan tempat tinggalnya menjadi tempat KKS baru. Yang memang hatinya terpaut kepada saudara. Seakan-akan sudah lama kenal. Tuhan yang membuat divine connection seperti itu. Hubungan-hubungan yang rohani, yang kudus daripada sorga. Saudara bisa dapatkan kalau saudara bergerak. Karena perintah aku tadi berkata, pergilah, aku menyertai kamu. Jadi siap seminar ini, besok hari, lusa dan seterusnya, saudara kunjungi jiwa-jiwa, saudara pasti dapatkan 3 KKS baru, tempat-tempat ibadah baru, bahkan cabang-cabang baru. Amin saudaraku. Dan yang ketiga, Hana memiliki hati yang suka berkorban. Saya dan saudara kalau mau terus menyala-nyala, hati ini harus suka berkorban. Kalau hati ini hanya untuk memikirkan kepentingan diri sendiri, apa untungnya bagiku? Tidak bisa, tidak akan lama menyalanya. Karena kebanyakan hidup untuk Tuhan ini, Lukas 9 ayat 23 tadi, menyangkal diri, memikul salib setiap minggu, setiap hari. Dengan arti kata, bukan diri kita yang kita pikir, apa maumu Tuhan? Ya, bukan kehendakku, kehendakmu Tuhan. Jangan kita silap. Bukan kehendakmu, kehendakku Tuhan. Jangan saudaraku. Amin. Saya bacakan bagaimana Hana memiliki hati yang suka berkorban dalam 1 Samuel 1 ayat 11. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh kau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Tidaknya perlu dia bernazar, berkorban seperti ini. Tapi Hana benar-benar memiliki hati yang patut diteladani. Tidak banyak orang, apalagi wanita, mau melakukan sesuatu sampai ke tahap itu. Dia tidak sekedar memohon kepada Tuhan, dia mau berkorban. Dan bukan sembarang korban, dia korbankan yang paling dia anggap berharga, yang terbaik bagi dia. Saudaraku, orang yang menyala-nyala melayani Tuhan, menginjil, memuridkan jiwa-jiwa, kalau saudara perhatikan, itu harus orang-orang yang paling suka berkorban. Amin. Kita masing-masing menanya diri kita dengan jujur, saudaraku. Tidak perlu merasa tertuduh, karena seperti poin pertama dari Ibu Munte tadi, kita mau diubahkan segambar dengan Tuhan. Dipulihkan, mulia. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang berkorban. Bapa menyerahkan anaknya, Yesus menyerahkan nyawanya. Kalau kita lihat Bapak Munte tahun terakhir untuk menamatkan dia punya perkuliahan, tinggalkan semua, ikut Tuhan sungguh-sungguh.
Melayani Tuhan sepenuh waktu. Ya kata lain, kalau secara pemikiran dunia, mengorbankan seluruh masa depannya. Sebabnya keluarganya, ayahnya, saudara-saudara yang semua membenci dia. Karena semua sekolah kedokteran ya, ada yang kepolisian, dan berkata, nanti abang jangan pernah minta tolong pada kami, jangan pernah minta uang. Karena mereka meyakini akan gagal. Tapi kalau Tuhan memanggil, Tuhan memperlengkapi. Amin. Amin. Ibu Munte juga berkorban, saudaraku. Dan saya tidak merasa akan ada orang yang betul-betul mengerti pengorbanannya, kecuali juga menjalani seperti yang dijalaninya. Karena saya dan saudara bukan dokter spesialis anak, dan kalaupun kita dokter spesialis anak, kita bukan dokter pada zaman Ibu Munte hidup. Pada masa itu sangat terhormat. Bahkan spesialis darah lagi dari UI. Bahkan kemudian fakultas kedokteran USU, dia dosen yang terbaik, terpilih di hadapan semua orang. Jadi di tengah masa yang gemilang, berapa bulan yang lalu saya baru bertemu dengan adik Pak Munte, Pak Enga saya. Dan dia mengatakan, mamamu ini adalah orang yang paling pintar. Ya, di tengah karirnya saat cemerlang, disitulah dia menjawab panggilan Tuhan. Karena Pak Munte bilang, ayo ikut saya. Bu Munte berkata, kalau saya ikut, saya jadi apa? Karena kalau di fakultas dipanggil ibu dosen, kalau di rumah sakit dipanggil dokter. Di sini apa? Nande Gideon. Jadi apa aku Pak? Ya jadi istriku lah katanya. Tapi sebenarnya dia menjadi penolong yang ditetapkan oleh Roh Kudus. Amin. Amin, saudara. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, kita harus punya hati yang suka berkorban. Amin. Setan paling tidak suka kita berkorban. Karena setan tahu tiap kali korban dilepaskan, kuasa Tuhan dilepaskan. Amin. Saya bacakan satu ayat dari Matius 16 ayat 21 sampai 25. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus pada waktu dia berkata, aku harus mati, aku harus menderita. Petrus dengan gagahnya menegur, Tuhan, dijauhkan Allah itu daripadamu. Lalu Tuhan Yesus bukan memeluk Petrus, terima kasih Petrus untuk kasih-Mu. Aku terharu. Bukan, saudara. Atau kalaupun yang dikatakan Petrus salah, Tuhan tidak berkata, diam Petrus. Tuhan langsung berkata, enyahlah iblis. Karena apa yang dikatakan Petrus bukan berasal daripada Tuhan, dari iblis. Karena hanya dua kubu di dunia ini. Tidak ada di tengah-tengah, tidak ada abu-abu, saudara. Amin, saudara. Amin. Seperti Roma 6 yang dikatakan kayak Bu Munte tadi, kalau bukan hamba kebenaran, hamba dosa. Kenapa Tuhan berkata enyahlah iblis? Karena Tuhan Yesus tahu setan adalah dalang yang membuat jangan sampai Yesus berkorban ke kayu salib. Tapi ketika Yesus betul-betul berkorban di kayu salib, kuasa itu sampai pada akhir zaman tetap menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara kadang heran melihat ada pendeta memiliki gereja yang diberkati, lalu saudara datang ke gereja itu, lalu kalau yang saudara lihat dengan mata saudara, kelihatannya kok banyak pas-pasan. Gaknya hebat kali. Saya bisa khotbah lebih dari itu, saudara pikir. Karena dia bisa saudara lihat, saudara pikir apa sih rahasianya maka ini orang bisa diberkati. Maaf saudaraku, banyak berpikir seperti itu tentang Pak Munte. Apa sih hebatnya? Pakai baju putih aja, ada tanda pangkatnya. Doanya pun begitu-begitu saja. Tapi kok bisa ya? Karena ada pengorbanan di tempat-tempat tersembunyi yang tak dapat dilihat oleh kita. Manusia tak tahu, surga tahu. Itu sebabnya saudara jangan pernah tawar hati. Setiap korban saudara, surga tahu. Dan surga adil. Apa yang kita tabur harus kita tuai. Itu sebabnya terus menabur, saudaraku. Maka akan terus menuai. Ada orang dalam kekurangan dia menabur, puji Tuhan. Itu betul-betul tindakan iman. Lalu kemudian dia menuai dan dia
dia diberkati. Sayangnya dia berhenti menabur. Jangan. Saudara terus menabur. Dalam kekurangan, dalam kelebihan, apalagi dalam kelebihan. Maka saudara terus menuai dan terus menuai dan terus menabur lagi dan terus menuai lagi. Karena itu masalah sikap hati. Hati yang suka berkorban. Yang membawa kita kepada poin yang keempat. Pada waktu kita berkorban, selalu berikan yang terbaik kepada Tuhan. Hana, setelah dia bernazar, dia membayar nazarnya kepada Tuhan. Dan nazarnya itu merupakan pemberiannya, korbannya yang terbaik. Yani anak yang sangat dikasihinya, yang sudah lama didoakannya, yang sudah lama dirindukannya, itu yang dilepaskannya. Sama seperti Abraham, sudah lama menunggu Ishak, Tuhan bilang kasih, dia kasih. Tuhan tahu hati kita. Kalau saudara baca dalam 1 Samuel 1 ayat 22-28, di situ jelas bagaimana Hana membawa Samuel kepada Eli dan menyerahkannya untuk menjadi hamba Tuhan. Kerap kali anak-anak Tuhan tidak menyala lagi. Karena selama ini pun di dalam pengikutannya kepada Tuhan memang masih menabur, tapi asal-asal saja. Ada waktu yang tersisa, itu yang dikasih untuk Tuhan. Mana yang tidak begitu merugikan, itulah yang diberikan kepada gereja. Sehingga tidak ada komitmen, tidak ada korban di situ, makanya tidak bisa menyala-nyala. Tapi kalau kita terbiasa memberikan yang terbaik, waktu yang terbaik, tenaga yang terbaik, bahkan korban materi yang terbaik, saudara akan lihat sangat sukar bagi setan meredupkan nyala saudara. Saudara selalu panas bagi Tuhan, tak bisa pun mendekat setan. Kalau tidak percaya, tanya sama semua ibu-ibu yang baru masak. Kalau baru siap masak, semua masakannya panas, tidak usah ditutup tudung saji, takkan mendekat lalat. Tapi semua masakan yang sudah dingin, wah itu harus ditutup tudung saji. Karena lalat akan berkerumun. Apalagi kalau itu ya ada baunya yang khas, sambal terasi misalnya. Cepat datang lalat, saudaraku. Harus ditutup. Kalau saudara terus menyala, setan tidak akan mendekat, saudara. Saya masih ingat, saya waktu itu masih SMA, saudaraku. Lalu suatu hari saya tidak dijemput dari sekolah. Saya yakin ada sesuatu yang terjadi dan memang betul. Itu hari di mana gereja kita di Medan Timur dibobol. Ya, diruntuhkan dindingnya oleh karena satu sebab lah. Tapi singkat cerita, setelah itu terjadi, sampai diceritakan kepada kami ketika proses itu sedang dilakukan, ada orang-orang, saya katakan saja dari luar gereja mau merobohkan itu. Mungkin ada dari abang kakak, belum diutus pada masa itu. Tapi jemaat yang sempat tahu mengenai kabar itu di tengah proses tersebut, terutama kaum ibu dari wilayah Medan Timur, mereka datang, bukan mereka lari, mereka datang beramai-ramai ke gereja. Lalu kemudian memegangi semua laki-laki yang kekar-kekar tadi yang sudah siap untuk membobolkan gereja, bahkan dengan bulldozernya, dengan alat berat. Tahu saudara, bahkan beberapa ditaruhnya kepalanya, saudaraku, disodorkannya. Ini sajalah bulldozer, jangan dinding kami. Saudara pikir kenapa lah ibu-ibu itu? Apa memang sudah miring otaknya, tidak peduli dengan keselamatan nyawanya? Bukan, saudaraku, hati yang menyala itu. Kenapa? Kenapa perlu baik-baik, saudaraku? Karena pada waktu Medan Timur dibangun, lalu diminta kumpulkan korban, lebih banyak uangnya di gereja itu dari di rumahnya. Terus sebab dengan bercucuran air mata dibilangnya, ini saja Pak, jangan hancurkan gereja ini. Karena dia sudah berikan yang terbaik, hidupnya ada di situ. Dan banyak kali kesaksian di beberapa gereja yang dibangun oleh Pak Munte dan Ibu Munte di kampung-kampung, tidak bisa saya sebutkan namanya salah satu. Ketika terjadi perlawanan, saya katakan saja dari orang-orang luar gereja, lalu ada ancaman, tinggalkan gereja ini, awas kau, jangan lagi beribadah, dengan segala macam bentuk lah ya. Di tempat-tempat berbeda, tidak ada yang mau. Kenapa? Mereka berkata, lebih banyak uang kami di gereja ini kami berikan untuk Tuhan daripada di rumah kami. Tidak bisa dipadamkan kasih itu. Tidak bisa dipadamkan semangat menyala-nyala. Kenapa? Dia selalu berikan yang terbaik. Dan tahukah saudara, saya dan saudara tidak akan pernah bisa mengalahkan Tuhan dalam hal memberi yang terbaik. Maksud saya adalah setelah saudara berikan, bukan Tuhan tidak perhatikan, Tuhan balaskan berlipat kali ganda. Saya bacakan dalam Hana ini 1 Samuel 2:21, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Jadi anak Hana tambah 5 lagi.
Luar biasa prinsip kerajaan sorga. Biarlah kita tidak pernah takut untuk memberikan yang terbaik. Amin. Karena Tuhan kita tidak akan pernah bisa dikalahkan dalam hal ini. Dia memang suka memberi. Amin. Jadi kalau saudara rindu ada satu KKS baru, saudara kunjungi jiwa-jiwa yang kemarin datang. Saudaraku, saya yakin waktu saudara berikan yang terbaik, jangankan satu KKS baru, 5 KKS baru pun Tuhan berikan pada saudara. Kalau kita terus setia pada perkara kecil, akan Tuhan berikan perkara besar. 5 cabang baru pun Tuhan berikan. Keluar dari lubuk lingkau ini. Haleluya. Lebih kuat lagi katakan amin. Dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Hana membuat ukuran yang sangat baik. Dia berikan yang terbaik. Tuhan berikan lebih dari yang pernah dipikirkan. Mari kita teladani. Yang kelima pada hari ini, poin yang terakhir, mari kita menolong anak-anak rohani yang telah Tuhan percayakan untuk betul-betul menjadi murid Tuhan yang setia. Bahkan menjadi hamba Tuhan kalau memang ada panggilan Tuhan dalam hidupnya. Karena inilah yang dilakukan oleh Hana. Jadi dengan kata lain, kita muridkan terus jiwa-jiwa, sehingga murid kita itu bisa memuridkan orang lain lagi, bisa memuridkan orang lain lagi. Dalam 2 Timotius 2 ayat 2 dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Hana setelah mendapatkan Samuel, dia serahkan Samuel menjadi hamba Tuhan. Dia mengerti hidupnya akan berbeda dengan hidup anak-anak lainnya, tapi dia tidak berusaha membuat jalan keluar. Dulu kan Imam Eli, Pak Pendeta, waktu saya mengucapkan janji nazar itu, saya sedang emosional. Setelah saya pikir-pikir, sebaiknya Samuel ini jadi sisinyur atau dosen, maksudnya insinyur atau dokter. Janganlah jadi pandita. Jadi tidak jadi ya Imam Eli. Tidak, dia tidak buat jalan keluar ya, tidak membawa alasan. Justru dia dukung Samuel. Dapat kita baca dalam 1 Samuel 2 ayat 19, setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Jadi Hana membuatkan pakaian yang bisa dipakai Samuel dalam pelayanannya. Dengan kata lain, kita dukung, kita muridkan supaya bertumbuh menjadi dewasa rohani, bisa memuridkan orang lain. Ya, mungkin ada wanita-wanita di luar sana, tidak di sini saudaraku, yang melarang anaknya melayani atau melarang suaminya melayani, tapi sidang ini tidak ada yang demikian. Semua kita suka melayani, baik laki-laki baik perempuan, dan kita suka keluarga badani kita melayani Tuhan sesuai dengan panggilan dan tempatnya masing-masing. Apalagi anak-anak rohani, murid-murid rohani, kita mau mereka melayani Tuhan. Amin saudara. Hana setelah dia mendapatkan Samuel, dia terus pergi ke rumah Tuhan. Dengan kata lain, dia terus menyala-nyala. Kita pun kalau sudah menang KKR Natal ini terus menyala. Seperti dikatakan tadi, ada KKR Paskah menunggu. Ada banyak jiwa-jiwa di lubuk lingkau, di Sumbaksel, semuanya menunggu saudara. Saya bacakan mengenai Hana dalam 1 Samuel 2 ayat 1. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Dan kalau saudara baca terus ayat 2, ayat 3 sampai ayat 10, terus ada puji-pujian. Inilah yang harus kita lakukan setelah kita memiliki anak rohani. Kita dukung anak tersebut menjadi murid Tuhan yang dapat memuridkan orang lain lagi. Untuk itu kita sendiri harus penuh pujian kepada Tuhan. Harus penuh persekutuan dengan Tuhan. Harus senantiasa penuh Roh Kudus. Dengan kata lain, bisa ditemukan di dalam rumah Tuhan. Bisa didapati sedang melayani Tuhan. Tetap setia. Sekali lagi, tetap setia. Amsal 19 ayat 22 mengatakan, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah mendapatkannya? Tuhan mendapatkannya di GKI Lubuk Lingkau. Jangan ada kita yang dapat dihentikan. Seperti yang saya katakan di awal, baik oleh penderitaan atau kekurangan, baik juga oleh berkat atau kenyamanan. Jangan ada yang kita
berubah fokus. Biar kita semua terus menginjil, terus memulihkan, terus menggenapi amanat agung, terus memiliki kerinduan dan menyala-nyala untuk memiliki anak-anak rohani. Kita buat komitmen, apapun yang terjadi, kita tidak dapat dihentikan dari mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Berapa baik di sini tidak dapat dihentikan mengasihi Tuhan? Mari angkat tangannya, katakan amin. Kita sambut Ibu Pendeta Victoria. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.